Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Gini, kalau Anda ngerasa udah capek banget ngadepin rasa sakit hati atau masalah hidup yang kayaknya itu-itu terus, well, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal ngebedah materi yang insightful banget buat mutusin siklus penderitaan batin itu. Langsung aja kita mulai. Coba deh tanya ke diri sendiri, pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam masalah hidup yang terus-terusan berulang? Asli, itu ngelelahin banget ya kan? Mungkin Anda ngerasa kayak selalu nabrak tembok yang sama, jatuh ke hubungan yang toksik berkali-kali, atau ngerasain kesedihan kosong di batin yang seolah nggak ada ujungnya. Coba bayangin ada seseorang yang terperangkap di ruang gelap, dikelilingi bayang-bayang emosi kayak rasa takut, rasa bersalah, sampai perasaan gagal. Nah, ini tuh gambaran nyata dari beban trauma emosional yang belum pulih. Diam-diam, dia ngendon di dalam hati kita dan ngerenggut kedamaian kita setiap hari. Dan poin krusialnya, seringkali bermuara ke satu pertanyaan menyayat hati yang kita ambil langsung dari sumber materi kita kali ini. Kenapa sih penderitaan yang sama terus aja berulang di hidupku? Kenapa kita berkali-kali ditipu atau dikecewakan dengan pola yang sama? Kalau Anda pernah teriak nanyain hal ini dalam hati, please ketahuilah, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan tahu nggak, ada penjelasan yang sangat rasional di balik itu semua. Masuk ke bagian pertama, mode hidup otomatis. Nah, ini nih yang sering jadi akar masalah berulang Anda. Apa sih mode hidup otomatis itu? Sederhananya, ini tuh kondisi di mana Anda bereaksi terhadap hidup pakai program bawah sadar dan luka masa lalu yang belum beres, bukan dari pilihan sadar saat ini. Jadi, Anda kejebak itu sama sekali bukan karena nasib buruk atau kutukan kesialan. Anda sebenarnya lagi disetir sama semacam autopilot internal yang masih pakai program lama yang udah usang dan nyakitin. Coba kita cek gimana sih wujud program lama ini di keseharian. Sering ngerasa nggak enakan karena takut ditolak? Atau mungkin Anda sering tiba-tiba nyabotase diri sendiri pas kesuksesan udah di depan mata? Beberapa dari kita juga mungkin tanpa sadar milih pasangan yang nyakitin dengan cara yang persis sama, atau malah nolak kedekatan karena keburu takut disakitin lagi. Ini semua bisa terjadi karena batin kita masih mancarin frekuensi luka yang sama, yang pada akhirnya malah narik kejadian serupa terus-terusan di hidup kita. Lanjut ke bagian kedua, menata pikiran, menjernihkan hati. Di sini kita sampai di titik balik, di mana kita harus stop nyalahin keadaan dan mulai berani ngaca ke dalam diri sendiri. Materi kita ngebagiin satu konsep yang menurut saya powerful banget, Iqra kitabaka atau bacalah kitabmu, bacalah dirimu. Langkah pertama buat benar-benar bebas itu adalah ambil tanggung jawab. Penulis dari materi ini nyadarin sebuah fakta yang mungkin awalnya agak perih buat diakuin. Sebagian besar penderitaan hidup kita itu seringnya berasal dari keputusan kita sendiri loh. Tanpa sadar, kita udah ngizinin diri kita dizolimi. Makanya, kita harus mulai ngebaca lembaran buku perjalanan hidup kita sendiri buat ngenalin pola ini. Sekarang bagian ketiga, memaknai ulang kisah hidup Anda. Mari kita pelajari gimana caranya ngebangun hidup baru lewat langkah-langkah praktis. Oke, kita coba lakuin sebuah latihan bareng-bareng. Pertama, pilih satu aja pengalaman masa lalu yang sampai detik ini masih kerasa berat atau bikin sesak di dada. Kedua, coba jujur sama diri sendiri, makna apa sih yang selama ini Anda lekatkan ke kejadian itu, makna usang yang ngekang Anda. Terus, yang ketiga, coba tarik napas pelan-pelan, dan kasih ruang buat sudut pandang baru yang lebih nguatin. Ingat, ini bukan buat nyangkal luka Anda, tapi ngasih ruang supaya cerita lama itu nggak lagi jadi racun yang ngendaliin hidup Anda. Coba kita bandingin perbedaannya. Makna lama Anda mungkin bunyinya gini, aku gagal dan aku hancur selamanya. Kalau ini terus-terusan diulang, ya bakal jadi suara yang ngekang langkah Anda. Tapi coba dengerin makna baru ini. Iya, aku pernah gagal, tapi itu ngajarin aku banyak hal, dan sekarang aku tumbuh jadi lebih kuat. Percaya deh, dengan sadar ngubah narasi di kepala sendiri, Anda udah otomatis mutusin siklus penderitaan emosional itu. Anda udah memperbarui maknanya. Bagian keempat, peta menuju cahaya kesadaran. Ini adalah jalur terstruktur menuju kebangkitan spiritual Anda. Nah, ini dia 5 fase perjalanan spiritual awakening. Alurnya bakal ngebawa Anda dari fase 1, titik keterpurukan paling dalam di mana rasanya hilang arah, lalu pelan-pelan naik ngebangkitin kesadaran, bersihin batin di fase 3, sampai akhirnya nyampe di puncak yaitu fase 4 dan 5, mengalirkan cahaya cinta dan ngebuktiin cinta itu secara nyata di kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar semacam peta navigasi buat keluar dari keputusasaan menuju hidup yang penuh cinta tanpa batas. Di antara fase-fase tadi, ada satu proses krusial banget yang disebut detox emosi,
Apa itu? Ini adalah keberanian luar biasa buat ngelepasin dendam, penyesalan, dan ngebongkar identitas lama yang masih nempel sama luka masa lalu. Tolong garis bawahi poin ini ya, memaafkan dan ngelepas dendam itu bukan berarti Anda membenarkan perbuatan orang yang nyakitin Anda. Gak sama sekali. Ini 100% tentang ngebebasin diri Anda sendiri. Selama dendam itu masih disimpan, orang yang nyakitin Anda tuh ibaratnya masih hidup di dalam kepala dan terus nguras energi Anda. Masuk ke bagian kelima, panduan utama untuk pemulihan batin. Solusi konkret untuk Anda yang ngerasa hatinya lagi hancur. Semua wawasan yang benar-benar transformatif yang kita obrolin hari ini asalnya dari sebuah buku yang luar biasa banget, Spiritual Awakening karya Ali Ramadan. Dan teman-teman, ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Anggap aja buku ini tuh kayak mentor penuh empati yang lagi nuntun Anda pelan-pelan keluar dari ruang gelap tadi. Penulisnya sendiri pernah kejebak dalam penderitaan batin bertahun-tahun. Jadi setiap lembarnya ditulis dari dalam banget, khusus buat nemenin Anda yang lagi nyari jalan pulang. Kenapa sih buku ini jadi rekomendasi yang sangat layak dan wajib banget dibaca? Karena buku ini ngebongkar habis sistem autopilot bawah sadar yang selama ini bikin Anda rugi. Di sini disediain peta 5 fase yang jelas banget biar Anda nggak tersesat lagi. Dan yang paling saya suka, buku ini penuh sama latihan praktis yang bisa langsung dipraktekkan, kayak latihan memaknai ulang dan detoks emosi yang tadi kita bahas. Intinya, buku ini bakal ngajarin Anda cara pasti buat nyetop pola usang yang nyakitin, supaya Anda siap nerima kedamaian dan cinta sejati. Jadi, pesan utama saya buat Anda yang ngerasa materi ini relate banget sama kondisi hidup sekarang, hentikan siklus penderitaannya sekarang juga. Jangan biarin diri Anda ngabisin satu hari lagi cuma buat kejebak di luka yang berulang. Segera pesan bukunya. Jadikan buku Spiritual Awakening ini sebagai titik awal perjalanan Anda buat kembali ke versi diri Anda yang sejati. Diri yang aslinya tuh penuh sama cinta, ketenangan, dan kegembiraan. Ini adalah garis akhir yang kita tuju, bangkit menuju kehidupan yang penuh makna, cinta, dan cahaya. Begitu Anda udah nyadarin program bawah sadar Anda, berani ngubah cerita masa lalu, dan ngelepasin emosi-emosi negatif yang bikin berat, Anda nggak akan lagi disetir sama bayang-bayang penderitaan. Anda bakal berdiri bebas, rentangin tangan, dan nyambut hari baru dengan dada yang super plong. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan dalam-dalam. Apakah Anda mau terus-terusan ngizinin diri ngulang masa lalu yang nyakitin? Atau Anda udah siap hari ini buat ambil alih kemudi dan bangkit menuju kehidupan yang penuh cinta? Keputusannya ada di tangan Anda. Mulailah perjalanan pemulihan Anda sekarang juga.